Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semua. Kita akan mempelajari tentang informatika, dan ini adalah pelajaran baru buat kalian karena di SD tentu informatika tidak ada. Nama saya Istiadi Eskom. Materi yang akan kita pelajari yang pertama tentang mengenal pemfusian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Nah, ini ada beberapa materi esensial, jadi tidak semua materi kita berikan karena mengingat kondisi kita di masa pandemi COVID-19. Ya. Yang pertama yang harus kalian kuasai nanti tentang pengertian perangkat keras komputer, kemudian macam-macam piranti perangkat keras, kemudian pemfungsian perangkat keras komputer. Nah, kita lihat di sini ada sebuah komputer ya. Oh, sebenarnya komputer itu apa toh arti komputer? Nah, asal kata komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu computare, artinya menghitung. Nah, kalau disimpulkan, komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses, menyimpan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, itu ya. Jadi prinsip kerja dari komputer itu yang pertama ada input, kemudian ada proses, kemudian ada penyimpanan, terakhir ada output. Nah, ini apa yang diinputkan? Yang diinputkan atau dimasukkan adalah data ya. Data ini dimasukkan dalam komputer, kemudian nanti akan diproses. Nah, di dalam pemrosesan ini nanti data juga akan disimpan ya. Nanti disimpan ini ada penyimpanan sementara, ada penyimpanan permanen. Nah, setelah diproses dan disimpan, data itu dikeluarkan, outputnya nanti akan berupa informasi. Nah, ini adalah prinsip kerja dari sistem komputer. Komponen sistem komputer ada 3. Yang pertama adalah hardware. Apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras itu adalah perangkat komputer dalam bentuk fisik, bisa dilihat, bisa diraba, dan mempunyai fungsi tertentu. Jadi semua kita bisa lihat ya. Nah, itu namanya hardware. Kemudian yang kedua ada software atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini adalah berupa program yang membuat komputer dapat beroperasi atau dioperasikan untuk berbagai keperluan. Nah, untuk software sendiri ini kita hanya bisa pakai ya, karena ini berupa program. Nah, program yang ditulis memakai bahasa pemrograman. Nah, kemudian komponen sistem komputer yang ketiga yaitu brainware atau pengguna. Nah, itu orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Nah, apa ya? Hardware, software, sama brainware. Kita ke perangkat keras. Ini ada 3 bagian hardware ya. Jadi kalau tadi dibagi 3 juga, sekarang dibagi lagi hardware itu sendiri. Hardware ini fungsinya itu yang pertama sebagai perangkat masukan atau input. Kemudian yang kedua, hardware sebagai perangkat pemrosesan atau proses. Yang ketiga sebagai perangkat keluaran atau output. Nah, ini jadi hardware ada yang berfungsi sebagai alat input atau masukan, ada yang berfungsi sebagai alat pemrosesan atau proses, dan ada yang berfungsi sebagai alat keluaran. Nah, sebenarnya ada tambahan lagi yaitu penyimpanan. Kemudian perangkat masukan atau input ya, hardware sebagai fungsi perangkat input
itu apa tuh? Yaitu perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses ke dalam komputer. Jadi yang dimasukkan adalah data. Nah, data ini dimasukkan memakai alat, ya, alat hardware apa saja toh? Nah, contohnya ini ada mouse. Nah, mouse ini untuk memasukkan data. Nah, dengan mouse kalian bisa ngeklik, bisa double klik, klik kanan, kemudian scroll. Nah, ini bisa ya. Kemudian ada misalkan keyboard. Nah, keyboard ini kita memasukkan data dengan cara mengetik ya. Ini berupa papan ketik untuk memasukkan data. Nah, nanti kamu harus bisa ngetiknya standarnya ngetik itu 10 jari ya. 10 jari. Kalau nggak bisa 10 jari, 11 jari. Yang contoh yang lain ini ada scanner. Nah, ini ada scanner ya. Scanner itu dipakai buat apa ya? Digunakan untuk memindai foto atau gambar yang sudah dicetak. Nah, hasil dari scanning gambar ini adalah sebuah file. Jadi ini adalah scanner ya. Nah, scanner ini fungsinya mirip seperti kamera ya. Mungkin kalau kamu punya kamera, nah untuk prinsip dasarnya itu hampir sama. Dia memasukkan gambar yang tidak dicetak kemudian jadi file ya, file untuk dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian ada lagi yaitu joystick. Kalau ini pasti tahu kalian yang suka main game. Nah, ini bisa dipakai buat bermain game. Kemudian ada lagi webcam. Ini webcam ini bisa seperti yang saya lakukan sekarang. Ini saya bisa menerangkan sekaligus gambar saya muncul ini karena pakai webcam ya, web kamera. Ini ada lagi kamera juga masuk ya. Nah, ini yang pertama sebagai perangkat masukan atau input. Nah, kemudian fungsi yang ada lagi mikrofon ya. Mikrofon ini kita pakai ini untuk memasukkan suara ya. Itu berguna untuk mengubah suara menjadi getaran listrik, sinyal analog untuk selanjutnya diperkuat dan diolah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini mikrofon.